channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi. Kita belajar masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran kelima. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku semuanya, kita masih di dalam suasana pandemi. Oleh karena itu, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan melalui 5M dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Semoga kita selalu sehat ya anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengetahui keberagaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarga. Yang ketiga, mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. Yang keempat, menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Anak-anakku semuanya, keluarga besar Beni berasal dari Medan, Provinsi Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Paman Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Anak-anakku, ini adalah salah satu rumah adat dari Provinsi Sumatera Utara. Anak-anakku semuanya, Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Ini adalah contoh lingkungan dari rumah Paman Tagor. Bersih sekali ya anak-anakku. Gambar ini bisa kita contoh. Agar lingkungan kita tetap bersih dan tetap asri, maka kita harus rajin membersihkan lingkungan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Gultom adalah nama dari anak laki-laki Paman Tagor dan Puspa adalah nama perempuan dari Paman Tagor. Anak-anakku semuanya, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang karakteristik individu. Hari ini, kita mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan kegemaran di lingkungan keluarga. Sekarang, mari kita pelajari karakteristik individu. Apa saja sifat individu yang kamu ketahui? Ini adalah contoh karakteristik individu. Coba perhatikan gambar keluarga yang ada di sebelah kiri dan gambar keluarga dari Paman Tagor. Kedua keluarga ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti Paman Tagor memiliki badan yang tinggi dan kurus. Kemudian keluarga yang satunya adalah ayahnya memiliki badan yang gemuk dan tinggi badannya agak pendek. Anak laki-lakinya juga memiliki karakteristik yang berbeda. Anak Paman Tagor agak
kurus, dan keluarga yang satunya, anak laki-lakinya agak gemuk. Anak perempuannya juga sama. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari jenis rambut, kemudian dari cara mereka berpakaian. Berbeda ya anak-anakku? Kemudian yang terakhir adalah istri dari Paman Tagor dan keluarga yang satunya. Mereka memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda, seperti halnya dengan kita dan teman-teman kita anak-anakku, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi dengan perbedaan karakteristik itu kita harus tetap hidup rukun agar hidup kita menjadi nyaman dan sejahtera. Anak-anakku semuanya, setelah kita memperhatikan karakteristik individu dari segi fisik, kita akan memperhatikan bagaimanakah karakteristik individu berdasarkan sikap. Coba kalian lihat gambar nomor 1 ini. Gambar apakah anak-anakku? Gambar nomor 1, di situ kita lihat bahwa sedang ada anak perempuan yang membersihkan rumahnya. Nah, anak yang membersihkan rumah disebut dengan anak yang rajin. Ini termasuk salah satu karakteristik sifat. Yang kedua, coba perhatikan berikut. Sudah pukul 9 malam tetapi anak ini masih bermain dan rumahnya juga masih berantakan. Oleh karena itu, sifat ini disebut dengan sifat pemalas. Gambar nomor 3. Nah, ini ada anak yang sedang bermain, tetapi salah satu adiknya yang menangis karena mainannya dirusak oleh adiknya. Maka kakaknya disebut memiliki sifat yang pemarah. Yang keempat adalah anak yang jatuh, kemudian ditolong oleh anak perempuan. Maka ini disebut dengan sifat yang suka menolong. Yang nomor 5 adalah anak laki-laki yang menemukan uang di pinggir jalan. Kemudian anak tersebut memberikan uang itu kepada pemiliknya. Maka sifat laki-laki ini disebut dengan jujur. Kira-kira anak-anakku, dari kelima sifat ini, manakah yang harus kita contoh dan manakah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam menerapkan sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan yang baik agar hidup kita menjadi nyaman dan juga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah Benny senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Benny sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Anak-anak pernah mendengar kisah tersebut? Mari kita baca bersama-sama. Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, 7 lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen berakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Anak-anakku semuanya, tahukah kamu bahwa dalam suatu cerita itu memiliki tokoh.
Tokoh adalah orang yang memerankan dalam suatu cerita. Tokoh dalam cerita memiliki dua macam, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, dan protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik, dan antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Anak-anakku semuanya, dari dua contoh tokoh dalam cerita ini, manakah yang harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kita membaca cerita tentang kisah Putri Tangguh, kira-kira apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh itu? Cerita tersebut termasuk jenis cerita legenda. Tahukah anakku legenda? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu legenda. Yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh? Tokohnya diantara ada Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, dan si anak sulung. Yang ketiga, siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan di dalam cerita di atas? Tokoh utamanya adalah Putri Tangguh dan suami Putri Tangguh. Tokoh tambahan si anak sulung Putri Tangguh. Yang keempat, siapa tokoh protagonis dalam cerita Putri Tangguh? Yaitu suami Putri Tangguh. Mengapa? Karena suami Putri Tangguh memiliki sifat yang baik hati. Dan yang terakhir, siapakah tokoh yang memiliki sifat antagonis? Yaitu Putri Tangguh. Karena Putri Tangguh memiliki sifat yang jahat. Anak-anakku semuanya, saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa juga belajar bernyanyi bersama-sama. Gultom dan Puspa menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka, yaitu Paman Tagor, yang suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Anak-anakku, bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Masih ingatkah kalian apa itu intonasi? Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Anak-anakku, kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut dengan metronom Mainzel atau disingkat dengan MM. Metronom Mainzel akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu yang kita nyanyikan. Anak-anakku semuanya, tempo lagu memiliki 3 macam, yaitu tempo lambat, contohnya adalah lento, yang artinya adalah lambat. Ketukannya adalah 56 sampai 58 mm. Yang kedua adalah tempo sedang, ketukannya adalah 72 sampai dengan 76 mm. Tempo sedang contohnya adalah andente. Andente diibaratkan seperti orang yang berjalan. Yang ketiga adalah tempo cepat. Contohnya adalah allegro, yang artinya cepat, hidup, dan riang. Kecepatannya adalah 132 sampai dengan 138 mm. Alhamdulillah anak-anakku, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah ya, tetap semangat.
Untuk materi selengkapnya, ayo kita baca pada buku paket tema 8, halaman 40 sampai dengan 51. Selamat belajar dari rumah ya anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anakku semuanya.